aplikasinya dibuka, mohon izin Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir kegiatan pelatihan melalui yang sudah di-share pada kolom komentar. Jadi Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadirnya melalui link yang sudah di-share. Terima kasih. Baik, Bu Retno, boleh dilanjut. Ya, silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah nantinya Bapak Ibu sekalian melakukan login di sistem eval sbbe.go.id, Bapak Ibu sekalian nanti akan langsung diarahkan ke halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini mengambilkan target instansi nasional, lalu indeks nasional secara real time, lalu ada target instansi, di mana target instansi ini nantinya akan ditentukan oleh masing-masing BPBD secara mandiri, dan indeks instansi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan berperan sebagai administrator, Bapak Ibu sekalian bisa masuk terlebih dahulu ke halaman instansi. Di manajemen instansi ini akan menampilkan informasi mengenai instansi, lalu di sini ada juga instrumen penilaian, lalu di bawahnya ada section snapshot, di mana snapshot ini akan mengenerate LHE atau laporan hasil evaluasi nantinya. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa untuk mengatur target indeks instansi masing-masing BPBD. Lalu di bawahnya Bapak Ibu sekalian juga dapat menjawab pertanyaan umum yang telah diberikan oleh PAN-RB. Lalu di bawah section pertanyaan umum, Bapak Ibu sekalian dapat mengelola pengguna pengguna dari masing-masing instansi seperti itu. Mungkin dari pengguna ini Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan role operator maupun administrator sebagai pengelola instansi. Nah, mungkin nanti setelah Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan pengguna dan menjawab pertanyaan umum dan mengisi target indeks instansi, Bapak Ibu sekalian bisa juga untuk melihat stage penilaian, di mana stage penilaian di sini menampilkan informasi mengenai tahapan dari penilaian evaluasi kinerja PMD yang dimulai dari mandiri, dokumen, interview, visualisasi, hingga final. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penilaian mandiri atau penginputan data dukung ke aplikasi evaluasi pemerintah digital? Nah, Bapak Ibu sekalian nantinya bisa masuk ke menu penilaian mandiri. Nah, nantinya Bapak Ibu sekalian akan ditampilkan instrumen, aspek, dan indikator. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa pilih salah satu indikator dengan klik button yang berwarna biru ini, button tingkat kematangan. Untuk Bapak nanti setelah masuk ke halaman tingkat kematangan, Bapak Ibu sekalian bisa mengisi dokumen data dukung sesuai dengan data dukung yang diminta di tingkat kematangan tersebut. Nah, sebagai contoh, saya akan melakukan pengisian dokumen. Bapak Ibu sekalian hanya bisa klik button yang berwarna kuning, lalu Bapak Ibu sekalian bisa upload dokumen dengan memilih file PDF yang maksimal berukuran 10 MB. Sebagai contoh, saya akan mengupload file PDF, lalu memberikan catatan minimal 10 kata. Bagaimana yang terjadi semisal tidak atau kurang dari 10 kata, mungkin Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa tersimpan untuk datanya. Akan terjadi error, catatan mandiri ini minimal harus terdiri dari 10 kata. Lalu Bapak Ibu sekalian bisa klik simpan setelah memilih file dan memberikan catatan mandiri. Nah, setelah melakukan penguploadan dokumen data dukung, jadi statusnya di data dukung tersebut akan berubah menjadi upload dan value-nya akan menjadi 0,5 sesuai dengan tingkat value tingkat kematangan tersebut.
Nah, Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa melihat detail kriteria dan kondisi dari tingkat kematangan tersebut. Contohnya ini di tingkat kematangan kurang, yaitu substansi rencana aksi nasional PMD untuk perencanaan pada instansi pemerintah dalam tahap penyusunan. Nah, mungkin setelah melakukan penguploadan ke seluruh data dukung yang sudah diunggah, mungkin nantinya Bapak Ibu sekalian langsung bisa saja kembali ke halaman awal penilaian mandiri, lalu Bapak Ibu sekalian bisa scroll ke halaman paling bawah dan menemukan tombol submit dokumen. Nah, nantinya di sini Bapak Ibu sekalian harus melakukan checklist ke seluruh pernyataan yang diminta, lalu Bapak Ibu sekalian bisa klik tombol submit. Nah, baik, setelah dilakukan submit ke penilaian dokumen, maka status saat ini evaluasi sedang di tahap penilaian dokumen. Nah, mungkin sampai situ cara untuk melakukan penginputan data dukung di aplikasi evaluasi PMD. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Fuad. Tadi sudah dijelaskan terkait panduannya, lalu sempat mendemokan pada aplikasinya. Eh, Selanjutnya, mungkin kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun berbagi pengalaman terkait proses penginputan data dukung yang sudah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu dapat raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom komentar. Iya, izin dari Ibu Fatmawati dari Kabupaten Gresik, nggih, Kominfo Kabupaten Gresik. Ya, silakan Bu. Ya, Mbak. Makasih. Mungkin saya nggak tanya tentang teknis untuk entry-nya ya, Mas. Tapi itu kan di level 1 itu kan rata-ratanya mungkin konsep gitu ya. Kemudian yang tingkat 2-nya itu kan sudah jalan gitu istilahnya. Nah, kalau kondisi di daerah tersebut itu sebenarnya tingkat kematangannya itu sekarang sudah jalan. Di level satunya itu kita isi apa gitu. Misalkan saja untuk renaksi gitu ya, contoh yang indikator 1. Misalkan kita sudah punya renaksi, kemudian sudah kita masukkan ke RKPD misalkan. Nah, kalau di level 1 itu kan masih konsep. Sedangkan kita posisinya sudah punya RKPD yang sudah ditetapkan dan sudah ada renaksinya. Yang diisi di level 1 atau data dukung yang level 1 itu apa? Gitu. Makasih. Oke, baik Bu. Terkait substansi dokumen yang diupload ke dari tingkat kematangan 1 sampai 5, kemungkinan bisa disesuaikan dengan kriteria dan kondisi yang ada, Bu. Atau mungkin Mas Jos bisa bantu jawab dokumen apa yang perlu diupload dari tingkat kematangan 1 sampai 5 ya untuk kriteria dan kondisinya. Baik, izin Bapak Ibu, barangkali membantu dari Mas Fuad ya untuk menjawab terkait dengan data dukung. Yang pasti data dukung itu diuploadkan PDF gitu ya. Kemudian PDF ini isinya kalau memang banyak dari berbagai dokumen itu bisa di merging. Kalau terlalu besar bisa dipotong-potong gitu ya. Nanti di part di highlight saja. Kalau mau memberikan link lengkapnya baru itu bisa disampaikan juga di dalam PDF tersebut.
Kemudian terkait dengan penjenjangan ya, penjenjangan dari tingkat kematangan 1 sampai 5. Mungkin kalau bisa saya telaah gitu ya dari 20 indikator, ada sekitar mungkin 13 atau 12 seperti itu ya. 12 barangkali indikator yang level satunya itu harus ada perencanaannya dahulu. Perencanaan ini seperti apa? Artinya sudah bisa kita lihat pelaksanaan PEMDI ataupun digitalisasi layanan kita gitu ya. Itu ada dari RPJMD, Renstra, Renja, ataupun perencanaan lainnya yang bisa 5 tahunan, bisa 1 tahunan seperti itu. Jadi itu sudah harus termuat di dalam perencanaan tersebut. Nah, itu yang menjadi data dukung di level 1 dan 2-nya. Kemudian nanti untuk melihat level 2-nya seperti itu ya. Level 2-nya itu selain dari perencanaannya, maka juga penerapannya. Nah, jadi penerapan-penerapan sesuai substansi dari indikatornya ya. Nah, itu dilihat penerapannya, POV-nya apakah sudah ke seluruh seluruh perencanaan dan seluruh layanannya. Kalau sudah seluruhnya baru bisa masukin data dukung rekapnya ke baik, tetapi kalau belum, maka perlu dilampirkan dokumentasinya di level kematangan kedua. Nah, ini secara konstelasi kebijakan di nasional seperti itu ya, karena RAN PEMDI-nya juga belum selesai seperti itu. Maka untuk level 3 itu hampir sulit untuk bisa dicapai karena kita tidak mengetahui seluruh layanan ya, seluruh layanan yang wajib atau menjadi fokus seluruh Indonesia untuk dilakukan digitalisasi. Maka nanti solusinya adalah tetap mengerjakan apa yang ada di perencanaan RPJMD, Renja, Renstra yang ada di KLD seperti itu, tetap dikerjakan, tetapi nanti bisa dimasukkan ke kematangan 2, sembari menunggu nanti dari RAN PEMDI-nya. Ketika RAN PEMDI keluar seperti itu ya, maka RAN PEMDI ini perlu Bapak Ibu acu, perlu diacu dan dilakukan penyesuaian di perencanaannya. Nah, perencanaannya kami tidak memaksakan harus di RPJMD seperti itu untuk penyesuaian, tetapi bisa juga nanti di level yang tahunannya. Nah, ketika sudah disesuaikan, barulah nanti dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan perencanaannya selaras dengan RAN PEMDI, barulah bisa mencapai level 3. Tapi kalau sudah misalkan dilalahnya ya, dari yang perencanaan yang sudah dari RPJMD seperti itu, atau atau renjanya udah ternyata selaras ketika si RAN PEMDI-nya keluar, maka pada saat 2027 gitu ya, itu kapanpun karena kita on demand seperti itu, jadi kapanpun Bapak Ibu mau update, langsung diupdate saja dan itu bisa langsung mencapai level 3 langsung seperti itu. Jadi barangkali seperti itu kira-kira tatanan pengisian data dukungnya ya dari 1, 2, 3. Kalau 4 dan 5 sebenarnya dokumentasi review gitu ya di 4-nya. Kemudian di level ke-5-nya adalah dokumentasi tindak lanjut dari review tersebut. Barangkali seperti itu untuk membantu Mas Fuad tadi. Terima kasih. Izin Mas Joshua. Untuk level 1 sama 2 itu kan bedanya, kalau 1 itu kan masih konsep. Kalau yang kedua kan sudah ditetapkan. Nah, kalau kondisi sudah ditetapkan, berarti level 1-nya diisi dengan data dukung yang sama dengan level 2. Apakah seperti itu? Betul, Bu. Tepat. Seperti itu. Oke, ya. Makasih, Mas. Baik, sama-sama, Bu. Baik, Ya. terima kasih Mas Joshua atas jawabannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan di kolom komentar dari Waika di Kominfo Kabupaten Malang. Mohon izin tanya untuk didukung apakah hanya bisa dihapus satu file atau bisa lebih dari satu file? Jika ada lebih dari satu file yang akan kita ajukan itu dalam bentuk apa? Apakah bentuk zip, RAR, atau link Google Drive? Baik, mohon izin menjawab untuk satu data dukung kami bisa menerima satu file PDF data dukung. Jadinya setiap satu data dukung itu memiliki satu file bukti dukung. Nah, apa ketika mungkin satu data dukung itu mungkin memiliki beberapa file atau beberapa dokumen, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa di merge menjadikan satu PDF dengan ukuran maksimal 10 MB ya Bu. Nah, bagaimana jika setelah di match ukuran PDF-nya ternyata lebih dari 10 MB, maka Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan
link, tetapi tetap di highlight bagian-bagiannya. Seperti itu, Bu. Iya, izin Pak Fuad, mungkin tadi ada pertanyaan juga mengenai apakah nanti penilaiannya tidak perlu lagi menyiapkan narasi dan langsung upload bukti dukung saja dari Ibu Ratna Widiawati. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk setiap bukti data dukung ini wajib memberikan catatan minimal 10 kata di setiap data dukung yang diupload. Seperti itu, Bu. Apakah mungkin jelas? Mungkin nanti apabila jawabannya masih perlu dieksplor lagi, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan kembali di kolom chat atau raise hand begitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat Pak atas nama Ibu Ratna Widiawati. Beliau menanyakan kembali terkait jika di level nasional terkait perencanaan PEMDI saja belum ditetapkan, maka di daerah pasti juga tidak akan bisa merencanakan yang sesuai, apalagi menetapkan. Berarti dipastikan seluruh Pemda akan hanya bisa mendapat nilai 1. Baik, barangkali membantu menjawabnya karena ini agak menyangkut ke substansi seperti itu, bukan teknis aplikasinya. Tapi nggak apa-apa, ini sekalian menjelaskan ya, mengklarifikasi barangkali. Jadi memang secara nasional itu kan RANPEMDI ya, Rencana Aksi Nasional belum ada nih. Maka kita tidak tahu semesta layanan digital yang perlu kita lakukan digitalisasi, penguatan digitalisasinya. Maka perencanaan yang ada di KL Pemda seperti itu ya, itu tetap dilaksanakan. Tetapi kalau sudah diselesaikan semuanya pelaksanaannya, artinya kan belum semua atau seluruh yang ada di RANPEMDI. Maka masih dimungkinkan untuk Bapak Ibu nanti untuk mengupload dari level 1 sampai 2. Walaupun nanti duanya pun mungkin tidak maksimal seperti itu ya. Jadi tetap bisa diisi. Kalau yang tingkat apa namanya? Kalau kurang gitu ya, yang tingkat yang pertama, level 1 itu data dukung apapun sebenarnya itu kita open saja. Jadi bisa masukin RPJMD yang sudah ditetapkan, register reja masuk, dan biasanya nanti akan kami lakukan checklist approval seperti itu, kemudian lanjut ke pelaksanaannya di level 2. Nah, di level 2 memang pelaksanaan dari perencanaannya sesuai dengan substansi indikatornya. Nah, tetapi akan kepentok kalau level 3-nya. Jadi level 3-nya itu yang lebih lebih sulit lagi untuk dicapai. Tetapi level 2 masih dimungkinkan. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu, izin menambahkan dan menguatkan dari Buat. Terima kasih. Oke, baik, Mas Joshua. Terima kasih atas jawabannya. Ini saya akan menjawab dari Diskominfo Tulungagung terkait catatan pada bukti dukung apakah ada format atau template khusus seperti kuliah SPBI dulu. Jika ada, mohon informasi format catatannya berisi apa saja. Untuk format catatan di setiap bukti data dukung ini, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memberikan narasi terkait bukti dukung yang telah diunggah dan kaitannya dengan indikator yang sedang diisi. Mungkin seperti itu, lalu untuk mungkin masalah pembaruan aplikasi dan nanti baik untuk saran dan masukan untuk aplikasi kemungkinan akan kami sesuaikan lagi mungkin kemungkinan di next time. Lalu izin bertanya terkait jawaban di FAQ untuk indikator 1, apakah seluruh KLD otomatis mendapatkan level 1 hingga rencana aksi nasional terbit? Gimana ini Mas Jojo? Oke. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Jadi sebetulnya seluruh KLD secara default akan mendapatkan level 1. Nah, tetapi kalau mau dikurang itu kan rentangnya 1 sampai 1,5 ya Bapak Ibu. Maka perencanaan yang ada di masing-masing KLD ketika diuploadkan seperti itu ya, itu akan mendapatkan skor sesuai dengan data dukung slot data dukungnya.
Jadi kalau di indikator satu gitu ya kan slotnya satu aja tuh perencanaan eh, draft gitu ya, atau rancangan perencanaan. Maka itu bisa dimasukkan saja dari perencanaan yang sudah ada, RPJMD katakanlah, masuk, maka akan mendapatkan 1,5 seperti itu. Jadi sudah mendapatkan skor di sana. Nah, nanti mungkin contoh di indikator satu lagi, kalau di tingkat level kematangan keduanya, barulah pelaksanaan-pelaksanaan arsitekturnya, kemudian perencanaan penganggarannya, kemudian kolaborasi internal untuk menyelaraskan perencanaannya lagi. Jadi itu tetap diisi sesuai dengan pelaksanaan yang ada. Dan itu tetap bisa masih dinilai. Karena dari sebagian ya, sebagian layanan, sebagian penganggaran, sebagian layanan digital. Kalau udah seluruh nanti menunggu RUN-PMD di level 3-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Fuad maupun Pak Joshua terkait pertanyaan yang telah disampaikan. Izin selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Arya terkait domain keamanan yang menggunakan data dukung penilaian mandiri IKA Sandi, bagaimana mekanisme upload evidence-nya? Apakah langsung diupload hasil final assessment mandirinya dalam bentuk PDF saja? Lalu hal ini selaras dengan pertanyaan dari Pak Aris Samsyudin terkait eh, IKA Sandi yang belum dilakukan asesmen oleh BSSN. Apakah yang belum bisa dilakukan secara mandiri ini masih sementara ini juga masih terkunci fitur uploadnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin izin menjawab untuk terkait dengan penilaian IKA Sandi. Jika IPPD Bapak Ibu sekalian mungkin belum melakukan penilaian IKA Sandi, Bapak Ibu sekalian nantinya bisa berkoordinasi dengan BSSN. Nah, jika sudah melakukan penilaian IKA Sandi, maka Bapak Ibu sekalian nantinya bisa dibuatkan hasil penilaian dari IKA Sandi tersebut menjadi file PDF. Mungkin seperti itu. Ada tambahan ini? Ya, mungkin menambahkan sedikit saja. Ini kemarin kita baru dapat info juga dari rekan-rekan BSSN. Memang verifikasi eksternal itu dilakukan hanya pada sebagian KLD. Angkanya sekitar 70 KLD dan berapa ratus gitu ya untuk Pemda. Nah, lalu gimana pengisian di apa namanya di eval kita seperti itu ya. Nah, ini ada penyesuaian sedikit, mohon izin Bapak Ibu. Jadi untuk level kematangan 1-2 itu dimungkinkan untuk menguploadkan penilaian mandiri IKA Sandinya berbentuk PDF. Jadi penilaian-penilaian mandiri kertas kerjanya itu bisa didapatkan dari rekan-rekan BSSN, tetapi mohon izin untuk verifikasinya tetap kewenangan dari BSSN seperti itu ya. Nah, kemudian tingkat kematangan 3, 4, 5-nya itu tidak perlu menguploadkan dari Bapak Ibu. Nanti akan kita lakukan sinkronisasi dengan BSSN langsung. Jadi KLD yang sudah tertagging oleh BSSN untuk dilakukan verifikasi eksternal akan secara otomatis kami konsolidasikan di akhir penilaian. Sekitar bulan Oktober November seperti itu. Jadi infonya seperti itu Bapak Ibu. Yang 1-2 tetap bisa diupload ya. Yang 3, 4, 5-nya itu nanti dari sistem akan kita sedikit penyesuaian jadi tidak bisa diupload di situ. Baik, barangkali seperti itu infonya Bapak Ibu, izin. Ya, terima kasih. Mungkin melanjutkan tadi ada terkait batas akhir pengumpulan ya untuk data dukungnya. Apakah ini sejalan dengan pertanyaan dari Ibu Fenty terkait setelah tanggal 7 Agustus, apakah aplikasi akan langsung ditutup mengingat ada keterbatasan waktu juga dalam memenuhi data dukung? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah setelah tanggal 7 Agustus untuk aplikasi langsung ditutup? Jawabannya adalah iya, karena di tanggal 7 Agustus ini merupakan batas akhir dari penilaian mandiri. Misal nantinya mungkin Bapak Ibu sekalian ada semacam kayak
kesalahan penggunaan data atau mungkin ingin menambahkan data dukung. Mungkin nantinya Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan data dukung tersebut di penilaian interview. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini selanjutnya ini terkait penamaan file yang diupload. Apakah ada ketentuan tersendiri atau standarisasi dari Kemenpan seperti apa? Dari Baik, Kabupaten Bondowoso. baik untuk penamaan file sih dari kami dibebaskan saja. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Ratna Widiawati bertanya kembali terkait untuk penilaian skor jika kita sudah upload itu apakah kemudian kita dinilai 1 atau 1,5 atau 1, sekian? Apakah ada aturan mengenai scoring juga? Baik, terkait bukti data dukung. Karena kita di indeks penilaian pemerintah digital itu menggunakan default angka 1, di mana nantinya ketika bukti dukung diunggah dan disetujui oleh asesor, maka nilai tingkat kematangannya pun menjadi nanti 1, sekian seperti itu sih. Berarti tergantung data dukung yang diunggah ya, Pak ya, untuk Betul, Bu. scoringnya. Tergantung data dukung atau bukti dukung yang diunggah dan yang disetujui oleh Oke, asesor ketika penilaian. baik. Mungkin selanjutnya dari Diskominfo Kabupaten Malang untuk indikator 3 terkait peta kompetensi sebagai bukti dukungnya apakah diambil dari dashboard MyASN ataukah ada mekanisme lain? Mohon izin. Baik, izin menjawab untuk data dukung peta kompetensi sebagai bukti data dukung di indikator 3 itu Bapak Ibu sekalian nantinya bisa melampirkan dashboard dari data Sena ya Bu, bukan My ASN. Karena di data Sena itu yang mungkin terdapat informasi terkait seluruh karyawan di BPD tersebut. Bukan di My ASN tapi di data Sena ya Bu. Oh, baik. Mungkin bisa menjawab untuk Ibu Anita dari Diskominfo Kabupaten Malang. Selanjutnya dari Diskominfo Ibu Fenti. Data yang diunggah harus dimulai dari periode kapan? Apakah ada batasan tahun mengenai data dukung yang bisa dijadikan bukti dukung? Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Izin menjawab Ibu Fendi dari data yang diunggah itu sesuai dengan RPJMN dimulai dari 2025. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Yoko dari Kominfo Kota Madiun. Di link bersama ada SK Tim Asesor Internal. Apakah harus disesuaikan dan apakah perlu diupload? Jika diupload, em, tempat penguploadannya di mana karena di tools Eval Pemdi tidak ada penguploadan terkait SK Tim Asesor Internal. Oke, baik. Terkait asesor internal mungkin bisa dikoordinasikan di masing-masing IPPD sendiri ya Bu. Di mana di aplikasi Eval ini kami memberikan akses hanya untuk mengupload bukti data dukung sesuai dengan instrumen yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan asesor internal nantinya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dikoordinasikan masing-masing. Seperti itu. Izin menambahkan lagi terkait dengan pengajuan atau submit ke penilaian selanjutnya nantinya itu hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang tipe role-nya administrator. Jika operator dia hanya bisa
membantu dalam penguploadan bukti data dukung. Dan si operator tersebut tidak bisa untuk melakukan submit ke penilaian selanjutnya. Baik, semoga dapat menjawab Pak Yoko. Selanjutnya dari Diskominfo Tulungagung terkait pengunggahan data dukung. Misalkan dari IPPD sudah mengupload data dukung hingga level 3, namun hasil penilaian dari asesor itu di level 1 ditolak. Apakah otomatis data dukung di level 2 dan 3 tidak berlaku? Baik, terkait hasil penilaian bukti dukung, ketika salah satu bukti dukung di tingkat kematangan di bawahnya, salah satu saja ketolak, maka seluruh bukti data dukung yang terdapat di tingkat kematangan setelahnya akan otomatis tertolak. Seperti itu. Jadi mungkin saran dari kami, Bapak Ibu sekalian, bisa difokuskan pada tingkat kematangan bawah terlebih dahulu. Jadi mengoptimalkan level kematangan di level bawah terlebih dahulu ya. Fokus di level 1, 2 seperti itu. Selanjutnya dari Ibu Ratna, jika memang terkait data Sena itu aplikasi apa ya Pak? Dan sudah acuan untuk mungkin dapat Ibu Ratna izin apakah dapat bergabung secara langsung untuk mengelaborasi pertanyaannya? Ya, silakan Ibu Ratna. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ya, jadi saya masih penasaran terkait tadi pernyataan Bapak yang menyatakan bahwa jika sudah upload itu nanti pasti dapat poin 1, sekian. Nah, sekiannya itu apa, Pak? Parameternya kan kalau hanya sekedar upload, esensinya nggak masuk ya nggak bisa, Bapak. Kalau dulu itu kan di SPBE, mohon maaf ya, itu kan ada parameternya yang standar gitu. Kalau tidak salah ada kemudian Permenpan 59 kalau nggak salah itu untuk melakukan pengukuran scoring itu pasti kalau misalkan level 1 itu berapa, level 2 berapa, langsung seperti itu. Ini saya kira apa yang saat ini dievaluasi SPBE yang sekarang, aplikasi yang sekarang itu sudah bagus. Ada istilahnya kalau memang kematangan tingkat 1 harus yang diuploadkan ini gitu, lebih bagus ya, lebih terstruktur. Hanya saja yang saya maksudkan karena tadi Bapak menyebutkan itu nilainya bisa 1, sekian lah. 1, sekiannya itu dari mana Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak juga sempat menyebutkan adanya bukan MyASN tapi data Sena. Data Sena itu apa Pak ya? Karena kalau di daerah itu yang digunakan ya MyASN Pak, yang bisa diakses oleh semuanya. Kalau kemudian misalkan semua yang diakses itu harus di BKPSDM, ya mungkin bisa disebutkan Pak. Itu mungkin Bapak Ibu mohon maaf ini karena apa ya, kemudian juga menanggapi Bapak tadi yang narasi ya, terkait narasi katanya cukup sekarang dimasukkan 10 kali atau 10 kata minimal ya, itu kan tidak mewakili narasi Bapak, beda Bapak, itu kan mungkin hanya semacam penjelasan terhadap bukti dukungnya itu terkait apa itu saja, bukan narasi yang menjelaskan bagaimana prosesnya dan sebagainya. Yang saya maksud demikian Bapak, mohon maaf ada kurang lebihnya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Ratna terkait dengan nilai. Nilai itu nantinya akan bertambah ketika bukti dukung yang diupload oleh Bapak Ibu sekalian itu telah disetujui oleh asesor. Seperti itu. Nah, untuk data Sena, apa sih itu data Sena? Data Sena ini adalah aplikasi dari BKN yang nantinya menampilkan informasi seluruh pegawai di IPPD tersebut itu berapa sih persentase optimal dan nggak optimalnya dari seluruh IPPD tersebut. Kan? Ya, cepat. Mungkin Mas Joshua bisa menambahkan sedikit. Baik, untuk yang 10 kata memang kalau 10 kata gitu ya.
Artinya memang tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh seperti itu ya, apa yang ada di dalam data dokumen yang diupload. Maka dari itu sangat dimungkinkan, mohon izin Bapak Ibu, bahwa nanti di PDF-nya dilakukan highlighting dan menjelaskan serta narasi lengkap barangkali lebih dari 1.000 karakter seperti itu bisa dimasukkan di dalam PDF-nya juga. Jadi asesor tidak akan hanya melihat dari catatan yang di depan, tetapi juga akan melihat dari narasi-narasi yang ada di dalam PDF-nya juga seperti itu. Jadi di barangkali dari setiap KLD gitu ya, untuk mempermudah asesor juga dalam memeriksa, jadi diperjelas sejelas-jelas mungkin seperti itu, dan dimudahkan juga. Jadi jangan dibikin tambah rumit si asesornya seperti itu. Tapi tentu saja dari Kementerian Pan-RB sih tetap mengarahkan dari para asesor untuk melihat secara menyeluruh juga seperti itu. Nah, ini barangkali untuk jadi strategi dari masing-masing KLD juga ya. Jadi bisa disesuaikan dari style seperti itu. Mau dimasukin ke seluruh penjelasan di depan gitu ya di aplikasi, atau mau di dalam PDF-nya itu juga bisa seperti itu. Demikian, terima kasih. Izin Bapak menambahkan sedikit Pak pengalaman kami, karena kan dibatasi 2 mega Bapak ya untuk PDF-nya juga Pak ya. Jadi ketika kemudian kami di situ hanya mencantumkan link-linknya Pak, yang kemudian menuju ke Google Drive, itu biasanya itu juga menjadi tanda petik sedikit permasalahan yang dilakukan oleh asesor Pak. Mereka menganggap karena ada beberapa yang istilahnya link ketika dibuka itu kan ada pop up dan sebagainya, itu dianggap linknya tidak bisa dibuka. Terkait itu mohon petunjuk Bapak, bagaimana selanjutnya bagi kami di daerah ini sehingga bukti duku yang kami tampilkan itu sesuai gitu Bapak. Mohon izin Pak. Oke, baik, izin terkait dengan ukuran file PDF itu maksimal bukan 2 MB tapi 10 MB ya Bu Ratna. Nah, mungkin ketika dokumen yang ketika sudah di match menjadikan satu file PDF dan ternyata masih lebih dari 10 MB, maka Bapak Ibu sekalian bisa menyantumkan link, tetapi tetap harus ada highlightnya seperti itu. Ya, mungkin semoga bisa menjawab untuk pertanyaannya yang disampaikan tadi, Bu Ratna. Selanjutnya, sudah ada yang resen juga dari Pak Yoko. Izin, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Izin, saya terkait ini mengkonfirmasi dan memastikan kembali. Tadi kan disampaikan kalau data dukung yang diupload itu maksimal di tahun 2025, gitu ya. Nah, bagaimana jika kayak penilaiannya EPSS, penilaiannya SDI, penilaiannya geospasial, dan IK Sandi, sebagainya itu apakah diambilkan dari tahun sebelumnya atau tahun 2025 atau di tahun berjalan ini gitu sampai bisa tahun berjalan, karena memang ya IK Sandi pun baru dimulai di tahun ini gitu kan, tahun lalu kan kita juga belum mulai gitu. Mohon kejelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Yoko terkait dengan indikator eksternal. Nantinya data akan kami tarik dari API masing-masing pengambut dan nantinya itu akan dilakukan di akhir penilaian. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengisi bukti data dukung ke aplikasi evaluasi kinerja PMD untuk indikator eksternalnya seperti itu, Bang. Artinya itu penilaian yang ditarik itu data yang terbaru ini atau tahun 2025 Mas gitu maksud saya. Baik, untuk data nilai yang ditarik yaitu data terbaru 2026. Nah, kalau misal yang data SDI atau geospasial dan yang ngambil dari pihak ketiga itu data terbaru, kenapa indikator yang lainnya tuh ngambil maksimal 2025 Mas? Izin, jelas suara saya? Izin boleh diulang Pak pertanyaan? Tadi kan disampaikan ngambil ambil nilai yang dari eksternal kayak SDI, geospasial itu kan diambil data yang terbaru, artinya kan 2026 ya. Nah, kenapa indikator lainnya itu kok dibatasi 2025 maksimal dokumen uploadnya gitu?
Baik, izin menjawab Pak Yoko, mungkin yang tahun 2025 itu data yang harus diuploadkan ke aplikasi evaluasi PMD ini mungkin maksimal batasan tahunnya itu dari 2025 sampai ke yang terbaru. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, batasan minimalnya ya. Izin, Pak. Iya, Baik, silakan, Pak. batasan minimalnya ya, Mas ya. Batasan minimalnya di tahun 2025 dan sampai yang data terbaru. Seperti itu, Pak. Karena kita mengikuti sesuai RPJMN 2025. Hmm. Baik. Siap, terima kasih, Mas. Ya, izin itu juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yanto. Dari Diskominfo Kabupaten Situbondo tadi menyampaikan terkait eh, apakah data dukung yang pelaksanaan yang sudah dimulai sebelum tahun 2025 itu sudah dilaksanakan. Apakah bisa menjadi bukti dukungnya? Kira-kira seperti itu. Misalkan tadi ada SK tim tanggap insiden cyber, lalu ada terkait dari Situbondo sendiri sudah membuat SK Bupati pada tahun 2023. Apakah data dukung ini berarti tidak bisa digunakan ya Pak di penilaian evaluasi PEM di tahun 2026? Ya, baik. Oke. Jadi kalau SK Tim TTIS 2023 seperti itu ya. Oke, ini yang pertama adalah perlu dilihat lagi apakah masih relevan seperti itu. Dicek lagi SK-nya apakah memang masih bisa ya. Oke, sebenarnya selain dari SK Tim TTIS-nya yang 2023, berarti kan pelaksanaannya juga harus tetap ada di 2025 sampai sekarang. Kalau memang SK Tim TTIS itu masih berlaku. Nah, ini nanti mungkin akan coba kami klarifikasi lagi ya, apakah yang 2023 itu masih memungkinkan untuk dipakai atau sudah ada perubahan terbaru dari BSSN. Nah, ini nanti kami tanyakan lagi ke teman-teman di BSSN. Tetapi sih kalau dalam tatanan kebijakan harusnya masih memungkinkan ya 2023 ini. Tapi yang kami maksudkan 2025 ini adalah pelaksanaan realnya dari pelaksanaan perencanaan yang ada di masing-masing KLD. Jadi misalkan RPJMN gitu ya, kan turunannya RPJMD. Perencanaannya layanan digitalnya apa saja, seperti itu. Itu yang dilaksanakan. Artinya kan tidak mungkin pelaksanaan-pelaksanaannya yang di 2024 atau 2023. Nah, tetapi harusnya yang 2025 ke atas. Kemudian kalau kebijakan seperti ini, yang TTIS harusnya masih bisa untuk dilakukan upload. Tetapi nanti izin kami klarifikasi dulu ke BSSN. Seperti itu ya, nanti bisa digunakan juga kalau masih berlaku. Baik, barangkali seperti itu. Izin. Ya, terima kasih Pak Joshua. Izin selanjutnya tadi ada dari Diskominfo Pacitan ya yang raise hand. Izin Pak, silakan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin, Bapak Ibu, tadi kan sebenarnya masih menyangkut sama pertanyaannya Mas Yoko tadi terkait dengan Ika Sandi. Kita kan kemarin masih pakainya indikator kami, pakainya masih kami di tahun 2025. Nah, sementara Ika Sandi itu juga baru 2026 dan belum ada penilaian. Belum selesai. Itu kita tetap pakai kami atau bagaimana? Terima kasih. Izin menjawab dari Kominfo Pacitan. Tidak boleh menggunakan indeks kami. Jika belum ada penilaian IKA Sandi, maka Bapak Ibu sekalian bisa berkoordinasi dengan tim BSSN.
Ini menambahkan ya, Bu. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, ada isu dari BSSN bahwa mereka tidak bisa melakukan verifikasi eksternal seperti itu. Maka dari itu, Bapak Ibu bisa tetap berkoordinasi dengan BSSN untuk dipandu melakukan penilaian mandirinya. Nah, itulah yang bisa dilakukan untuk diupload ke data dukung 1 sampai 2. Untuk 3, 4, 5-nya itu akan kami lakukan konsolidasi langsung dengan BSSN. Datanya akan langsung rekap dari BSSN seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya beralih ke pertanyaan dari Pak Aji dari Diskominfo Kabupaten Probolinggo terkait arah pelaksanaan audit keamanan yang saat ini menggabungkan audit keamanan dan audit teknologi atau terkait infrastruktur dan aplikasi. Ini mungkin menanyakan terkait substansi penilaiannya ya Pak, apakah ada peraturan kepala BSSN yang baru karena saat ini sempat menemukan keputusan kepala BSSN nomor 60 tahun 2026 tentang kriteria audit keamanan, tetapi saat mencari di JDIH BSSN belum diupload. Mungkin bisa difasilitasi isi dari keputusan kepala BSSN tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Barangkali izin membantu menjawab. Jadi seperti ini kondisinya barangkali ya. Kondisi perubahan dari audit nantinya itu akan menunggu dari Airperpres-nya. Airperpres PMD seperti itu. Jadi belum akan ada perubahan sampai Airperpres PMD akan ditetapkan. Karena nanti di Airperpres PMD pada pasal peralihan itu akan mengamanatkan untuk perubahan maksimal 1 tahun setelah ditetapkan Airperpres PMD. Maka nanti audit keamanan dari BSSN, audit teknologi yang BRIN juga akan direvisi seperti itu. Itu akan menunggu dari Airperpres-nya. Jadi jawabannya belum ada, mohon izin Bapak Ibu untuk yang terbarunya. Tetapi apakah masih bisa digunakan kebijakan itu? Masih bisa. Jadi eh, kami juga mendapat info ya dari beberapa KLD bahwa mereka masih melaksanakan audit keamanan sesuai dengan KPJMD dan Restranya. Dan auditnya adalah spesifik audit keamanan berdasarkan perubahan 8 dari BSSN. Dan itu masih bisa dilakukan dan bisa dijadikan data dukung untuk audit keamanan. Nah, tetapi perlu dicermati lagi kalau di audit yang di PMD ini kan tidak hanya keamanan ya, juga pelaksanaan audit dari teknologi ya. Nah, audit teknologi 2026 kami mendapatkan kabar dari BRIN sudah tidak dilakukan lagi oleh BRIN, tetapi yang 2025 masih ada yang dilaksanakan dan itu bisa digunakan sebagai data dukung. Jadi harus dua-duanya ya, mohon izin Bapak Ibu. Nanti bisa dilampirkan keduanya masih terpisah seperti itu. Nanti kalau memang sudah diputuskan dari Perpresnya digabung ke BSSN, BSSN akan segera melakukan perubahan peraturannya dan bisa dilakukan sosialisasi kembali seperti itu. Baik, seperti itu barangkali izin menambahkan informasi. Ya, terima kasih Pak Joshua. Semoga cukup menjawab untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Aji. Selanjutnya beralih terkait fitur di aplikasinya ya. Kira-kira apakah ada mekanisme dalam aplikasi yang memberikan peringatan atau early warning bila data dukung yang diunggah belum memenuhi substansi indikatornya, sehingga Pemda dapat melakukan perbaikan sebelum proses evaluasi ditutup. Oke, baik, terkait fitur peringatan ketika mungkin bukti data dukung belum sesuai dengan substansi yang dikriteria dan kondisikan untuk saat ini masih belum ada. Mungkin itu terima kasih buat masukannya. Ya, mungkin bisa jadi saran perbaikan untuk aplikasinya ya di waktu yang akan mendatang. Selanjutnya dari Pak Ferry menyampaikan terkait eh, password default untuk aplikasi Eval mungkin masih banyak yang belum diubah. Mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum mengubah passwordnya agar bisa menjadi atensi. Terima kasih Pak Ferry atas reminder-nya. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali?
Hari ini semangat sekali partisipasi dari Bapak Ibu yang menanyakan terkait substansi maupun teknis pada aplikasinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali. Izin Bapak Ibu sebelum kami menutup rangkaian acara hari ini. Ya, selanjutnya mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir dari Pak Yoko. Kira-kira rencana aksi nasional PEMDI kapan di launching dan aplikasi siap kapan untuk launchingnya? Mungkin bisa dapat dibantu untuk menjawab. Terima kasih. Baik, siap. Oke, untuk run PMD ya, ini mohon izin. Saya perlu pastikan lagi sebenarnya ke tim yang merumuskan kebijakan untuk tanggal spesifik barangkali sebenarnya. Tetapi kalau infonya tetap akan menunggu Perpres PMD. Yang mana sebenarnya kalau Perpres PMD maksimal Desember tahun ini harusnya sudah selesai karena izin prakarsa itu dikeluarkan atas janji dari pemrakarsa seperti itu ya, dari Kemenpan-RB untuk menyelesaikan di tahun berjalan. Maka dari itu run PMD-nya. Nah, ini memang kalau semangat dari teman-teman ya, RPRPS-nya itu di TW3 selesai, lalu di TW4 run PMD-nya bisa diselesaikan dalam bentuk Kepmen PPN Bappenas. Saat ini info yang terakhir saya dapatkan seperti itu. Kalau Kepmen kan secara penyusunan kebijakan itu lebih cepat ya daripada Permen ataupun Permen PPN ya, ataupun di level Perpres seperti itu. Atau juga ada opsi kemarin run PMD-nya dijadikan lampiran juga dari Perpresnya. Itu bahkan nanti akan lebih mempercepat dari penetapannya. Maka dari itu mohon ditunggu saja Bapak Ibu. Kalaupun tahun ini belum selesai run PMD-nya, tetapi kami bisa pastikanlah untuk yang Perpres PMD-nya segera akan kami lakukan penetapan dan lambat-lambatnya ya seperti itu mungkin TW1 TW2 di tahun depan untuk run PMD-nya. Seperti itu barangkali menambahkan informasi. Oh ya, untuk yang siap digital ya, mohon izin Bapak Ibu, untuk siap digital sebenarnya tidak ada launching. Siap digital tetap menggunakan aplikasi arsitektur.spb.go.id saat ini dan tidak ada perubahan sebetulnya dari cara pengisian. Dari cara pengisian, domain pun masih sama sebetulnya ya. Cuman nanti ada pertambahan keterkaitan tuh antara keamanan sama layanannya. Nanti perlu dilakukan lagi FAD-nya ya. Jadi FAD-nya itu nanti perlu dihubungkan lagi nih dari layanan ke keamanannya. Dan seingat saya udah beberapa kali juga disosialisasikan dan berjalan. Narasinya sebenarnya waktu disosialisasikan adalah SIA SPBE versi 3 ya. Nah, sebenarnya versi 3 itulah siap digital. Nanti kita akan perubahan penamaannya setelah Perpres ditetapkan juga seperti itu. Tapi yang sudah Bapak Ibu lakukan sudah dijalankan di SIA SPBE atau arsitektur dan SPB.go.id itulah nanti yang siap digital tersebut. Jadi tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Oke, barangkali seperti itu Bu Dinda. Ya, terima kasih Pak Joshua atas tanggapannya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yoko secara jelas, kira-kira seperti itu ya. Izin, mungkin jika sudah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom komentar dan tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu secara yang ingin menyampaikan lagi dengan raise hand, mungkin izin saya tutup untuk, oh baik. Ya, silakan Pak dari Bapak Ibu dari Kabupaten Probolinggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan saya Indra dari Kabupaten Probolinggo. Terkait salah satu indikator itu ada survei kepuasan pengguna. Kami dari Dinas Kominfo juga mendampingi dari bagian organisasi di sekretariat daerah, di mana
sekretariat daerah kami, bagian organisasi yang mengurusi Yanblik itu sedang peralihan survei kepuasan masyarakat yang sebelumnya merupakan Provinsi Jawa Timur, Sukma, menuju skm.go.id yang dari Menpan RB. Nah, kami bagaimana solusinya untuk menyampaikan atau jalan tengah kepada layanan masyarakat yang belum menggunakan teknologi, apakah menggunakan survei kepuasan pengguna yang survei digital .spbe atau skm.go.id, karena di SKM itu sendiri ada survei yang pertanyaan customize dan metode pelayanannya juga ada pilihan yang secara daring atau online. Mohon solusinya. Terima kasih. Ya, baik. Langsung saya jawab saja ya Bu, izin. Baik Pak, oke. Untuk yang wajib digunakan ya untuk survei, jadi kalau kita lihat di Permen 8 pun ya, kalau diperhatikan lagi yang wajib dilakukan pelaporan seperti itu adalah SKM-nya. Jadi kalau di level kurang, jadi kita laporkan nih SKM-nya, pelaksanaan SKM yang ada di Probolinggo katakanlah seperti itu. Nah, nanti di pelaporannya bisa proses apa namanya pelaksanaannya ataupun sosialisasi ataupun link-link yang diberikan kepada KLD melalui link ataupun QR seperti itu bisa disampaikan sebagai pelaporan kalau sudah pernah melaksanakan SKM online.go.id. Kemudian eh, kami juga sudah ngobrol dengan teman-teman di Kedeputian Pelayanan Publik. Kedepannya akan ada pengembangan dari SKM-nya juga. Artinya skm.go.id ini akan ada perubahan probis di dalamnya seperti itu ya. Karena akan mengikuti cara evaluasi yang ada di Permen 8. Cara evaluasi ya di Permen 8 terkait dengan kepuasan itu seperti apa? Itu perlu diperhatikan lagi nih. Bahwa penilaian kepuasan itu dilakukan menempel kepada layanan digitalnya. Ya, jadi seperti aplikasi-aplikasi di sektor privat. Setelah mendapatkan layanan, kita berikan kualitas layanannya. Ya, kualitas dari layanan setelah selesai mendapatkan layanannya, maka muncul pop-up setelah kita mendapatkan layanan di aplikasi layanan digitalnya. Yang mana SKM online itu belum bisa, seperti itu ya. Nanti akan ada perubahan. Sementara itu belum bisa, maka dapat menggunakan kanal satunya, yaitu surveidigital.spbe.go.id. Nah, itu Bapak Ibu perlu melakukan penginputan dari listing layanan digitalnya dan nanti akan mendapatkan patchingnya dari aplikasi itu. Kemudian ditempelkan ke aplikasinya, maka bisa melakukan pop-up dan memberikan rating setelah layanan digital diselesaikan, didapatkan seperti itu. Untuk response rate-nya juga bisa disesuaikan ya, jadi mengikuti dari target dari response rate dari masing-masing instansi seperti itu. Oke, untuk panduan SKM online bisa mengikuti apa yang sudah berjalan ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau memang mau menggunakan SKM online pun sebenarnya di tingkat-tingkat kematangan selanjutnya ya, perlu dibuktikan saja integrasinya dengan SKM online, bagaimana cara pop-up dan segala macamnya. Kalau itu bisa, itu kita sangat-sangat mendukung seperti itu. Oke, kemudian untuk data ya, ini karena masih ada beberapa KLD yang belum tersambung juga, baik dengan SKM online maupun survei digital. Ya, SKM online tentunya akan kita dapatkan rekap juga ya dari Kedeputian Pelayanan Publik untuk cross-checking data aja. Tapi kalau yang survei digital nanti kita coba lakukan integrasi juga seperti itu. Oke, konstelasinya barangkali seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini memang masih ada dua ya, ada dua moda seperti itu untuk kepuasan. Kalau kalau dari kami sih harus bisa dipastikan yang memberikan kepuasan itu adalah orang-orang yang mendapatkan layanan. Ya, maka dari itu memang didesainlah evaluasinya itu melalui widget pop-up setelah mendapatkan layanannya. Jadi barangkali seperti itu, Bapak Ibu, untuk info perbedaannya ya antara SKM online dan cara nanti pemanduannya. Kalau survei digital nanti bisa kontak kami juga, kita bisa pandu juga seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Joshua atas jawabannya. Oke. Mungkin pertanyaan dari Pak Yoko, silakan Pak. Ya, izin Bu. Jadi mumpung ada Mas Joshua dan menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Kabupaten Probolinggo terkait
survei kepuasan di indikator 20 berarti kan intinya malah difokuskan pakai SKM online ya, Mas ya. Terus kalau kita pakai survei digital yang kita sudah integrasikan itu, yang kita kan kayaknya Kabupaten Kota Jawa Timur sempat diundang jadi pilot project yang waktu di Gresik itu ya. Nah itu kan sudah integrasi juga. Itu berarti tidak bisa, kalau dilihat dari pertanyaannya, itu hanya bisa di level 1, tingkat kematangan 1. Karena ketika naik ke level 2 itu ada minimal kelompok rentannya tiga kelompok gitu. Artinya kalau di survei digital itu kan tidak bisa mendeteksi ya dia kelompok mana gitu. Mohon petunjuknya, Mas. Terima kasih. Oh ya, oke. Ini terkait dengan kelompok rentan memang masih kami lakukan apa namanya? Kita coba cari cara gitu ya untuk bisa mendeteksi kelompok rentan apa tidaknya. Ini kami lagi diskusi juga sebenarnya di akhir-akhir beberapa minggu lalu ya sama Mas Arman dan rekan-rekan seperti itu. Em, SKM pun saya belum tahu mekanisme mengetahui dia rentan atau tidaknya juga seperti apa gitu ya. Nanti akan coba saya gali juga informasi dari teman-teman kedeputian yang milik. Kemudian mungkin menambahkan informasi terkait dengan SKM online. Jadi SKM online mandatori di indikator 20 di tingkat kematangan kurang. Di atas tingkat kematangan kurang itu masih dibuka penggunaan di luar SKM. Bahkan yang dimiliki KLD pun dari itu ya, yang ada di kolom chat itu juga bisa dimungkinkan. Selama bisa membuktikan pelaksananya menggunakan widget pop-up rating seperti itu ya. Setelah melaksanakan atau mendapatkan layanan digitalnya. Untuk yang kerentanan nanti akan kami segera update ya ke teman-teman di survei digital. Ini mungkin di PR di kaminya nih, mohon izin Pak Yoko. Jadi bisa untuk melakukan penelitian lagi lebih lanjut untuk peratingan respon ya, respon yang dilakukan oleh inklusif, rekan-rekan inklusif atau difabel disabilitas seperti itu. Barangkali izin Pak Yoko, terima kasih masukannya ini. Ya, mungkin terkait survei juga eh, ada pertanyaan yang sejalan dari Ibu Fenty, apakah SKM boleh memakai SKM aplikasi milik Kota sendiri? Bisa ya Bu, bisa, tapi harus bisa dibuktikan nih. Eh, Oke, gini. Di level tingkat indikator 20 level 1 ya kurang itu secara spesifik menggunakan SKM dari nasional, skm online.go.id. Di atas SKM online.go.id bisa menggunakan survei digital atau survei yang dikelola oleh kabupaten kota sendiri, tetapi harus bisa menunjukkan probisnya, ya, probisnya yang di layanan digital itu sudah bisa pop up ya widget, kemudian rating, peratingan, dan probisnya si layanan digital peratingannya itu setelah selesai mendapatkan layanan dari layanan digitalnya. Jadi bukan link yang kita bisa upload dan kalau saya boleh bilang kayak buzzer gitu ya, bisa diisikan sebanyak-banyaknya secara mandiri. Oke, jadi setelah selesai dari mendapatkan layanan digital muncul pop-up, itu yang dilakukan rating seperti itu. Jadi bisa sangat dimungkinkan Bu, bisa dengan dari kabupaten kota sendiri nggak masalah, dari survei digital juga bisa. SKM pun sebenarnya bisa nanti setelah probisnya berubah seperti itu. Barangkali seperti itu, izin. Ya, terima kasih. Mungkin dari Ibu Fatmawati Diskominfo Gresik ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Iya Mbak, makasih. Tadi sama Mas Fahrudin ya, itu disampaikan kalau data peta apa pemetaan ya, pemetaan kompetensi SDM itu kita bisa lihat di data Sena. Barusan saya cek di data Sena itu ternyata isinya bukan peta kompetensi, tapi hanya data-data terkait ASN, misalkan berapa P3, berapa PNS-nya seperti itu. Nah, kalau di Kabupaten Gresik sendiri itu kan terkait pemetaan kompetensi, kemarin kan kita sudah asesmen tapi hanya 26% gitu. Nah, ini yang diminta yang mana nih data yang di data Sena yang hanya terkait data ASN saja ataukah data yang hasil asesmen itu? Makasih. Baik, Bu Fatmawati. Oke,
info terakhir yang kami dapatkan dari BKN sebenarnya nanti dari data senanya juga. Persentase itu data yang penting juga ya Bapak Ibu. Persentase dari hasil asesmennya itu juga perlu dilampirkan. Tadi kalau bisa didapat dari di luar data sena itu bisa dilampirkan. Tapi itu terkait dengan kompetensi digital yang optimal seperti itu ya. Kemudian data sena itu ini barangkali mungkin ada perbedaan page antara admin dan pegawai seperti itu ya. Ini ini perlu kami klarifikasi lagi nih ke teman-teman di BKN apakah sudah dirilis dashboardnya seperti itu ya. Karena dashboard yang kemarin diberikan ke kami atau dilaporkan ke kami itu bentuknya tabulasi by name gitu ya, berdasarkan nama listingnya. Kemudian dilakukanlah pemetaan. Dia apa namanya ASNTIK, non TIK, manajerial dan segala macamnya, dan kombinasi kuadrannya seperti itu ya. Kemudian di kolom selanjutnya adalah misalkan dilakukan asesmen untuk menilai dia optimal atau enggak, baru di ujungnya adalah optimal. Nah, jadi ada tabulasi itu. Tabulasi itulah yang nanti sebenarnya yang dinamakan pemetaan dari kompetensinya. Karena sudah by name seperti itu ya. Jadi kebutuhannya bisa terdeteksi. Dan sehingga saya memang itu adalah admin di masing-masing KLD seperti itu ya infonya. Nah, ini mungkin perlu kami klarifikasi lagi ke teman-teman BKN seperti itu. Karena memang masih pengembangan juga sehingga saya untuk data senanya. Kabarnya sih harusnya minggu ini sudah bisa diakses ya untuk oleh admin untuk pemetaannya karena sudah ada pemetaan awal gitu ya, pemetaan awal, jadi kali tidak melakukan pemetaan dari nol sebetulnya, ada pemetaan awal dari BKN sendiri seperti itu. Barangkali izin seperti itu jawabannya, nanti Ya, ya kami selaraskan lagi dengan BKN. iya Mas Jos, karena gini di Kabupaten Gresik itu kan memang untuk teman-teman yang berlatar belakang IT itu kan memang sedikit. Kalau dilihat dari jabatannya, misalkan peranata komputer itu kan mungkin cuma 4 gitu ya. Jadi di sini kami ngakalinya kan memang teman-teman yang jabatannya bukan peranata komputer itu kita libatkan dalam pengelolaan Pemdi dan kita sudah melakukan pemetaan sendiri gitu. Nah, apakah itu bisa juga kita lampirkan atau memang hanya dasarnya pakai yang punya PKN aja? Oh oke. Nah ini memang kesepakatan kami dengan Asdep Manajemen dan Data Sena ya dari BKN ya. Kesepakatannya sih sejauh ini mohon izin Bu dengan Data Senanya. Untuk persentasenya sebenarnya juga muncul ya di data Sena, cuman ini em, belum tahu nih progresnya nanti sampai kapan udah bisa dirilis seperti itu. Nanti mohon izin Bu Fatmawati, kita koordinasi lagi dengan BKN seperti itu. Ya, siap Mas, Ya, terima kasih. sama-sama Bu. Ya, mungkin menyambung tadi terkait indikator 20, Pak. Ini ada pertanyaan dari Kota Ya. Madiun, dari Ibu Eni, terkait apakah berarti masih bisa opsional antara SKM online dan survei digital. Kemudian apakah ada persentase responden dari populasi? Dan apakah sudah fix minimal 3%? Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, oke. Baik, untuk indikator 20 yang level kurang, ya, level yang pertama wajib SKM. Kemudian untuk yang level cukup ke atas, itu kita tidak ada pembatasan. Sebenarnya mau pakai SKM, mau pakai survei digital, mau yang ada di KLD, di internal, itu boleh. Yang penting terlihat probisnya bahwa dia melakukan peratingan ataupun respon dari surveinya itu setelah menyelesaikan layanannya. Kemudian munculnya pop-up ya, widget seperti itu. Jadi yang ditekankan seperti itu untuk tingkat cukup ke atas, cukup baik, sangat baik dan memuaskan. Itu tidak ada kewajiban untuk menggunakan apapun. Jadi bisa survei, bisa SKM kalau SKM-nya bisa, atau bisa juga dari kabupaten kota kalau memang sudah melakukan secara probisnya seperti itu. Probis untuk respon si kepuasannya. Jadi bisa. Ya, izin apakah terkait persentase responden, apakah ada ketentuan terkait persentase responden dari populasinya, Pak Oh ya, Jos? untuk persentase ada.
Tapi barangkali kalau di permen sebenarnya nggak ada ya. Itu adalah kesepakatan kami dengan eh Yanlik atau saya lupa dengan siapa, tetapi kesepakatan bersama pada prinsipnya itu kita 3%. 3% untuk di level kurang ya. Jadi 3% dari si pengguna layanan digital, penggunaan layanan digitalnya. Misalkan 100 gitu ya. Ada 100 transaksi atau penggunaan layanan digital. Maka 3 orang pun sudah melakukan ratingan itu sudah bisa eh, mencapai tingkat kematangan di sudah bisa mengisikan data dukung yang di level kurang seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya untuk penetapan secara realnya, tetapi itu kesepakatan bersama. Seperti itu, izin. Bu. Ya, terima kasih Pak Joshua. Semoga dapat menjawab untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Eni dari Kominfo Kota Madiun. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Ibu Anita terkait data Sena untuk BKPSDM daerah, apakah mempunyai akses? Nah, ini oke. Untuk detail role pengguna di data Sena ya. Jadi apakah ini BKPSDM juga memegang? Kalau logikanya sih, kalau dari kami harusnya iya ya. Tapi ini izin harus kami klarifikasi lagi dengan BKN. Harusnya mereka memegang. Karena yang bisa memetakan dan mengetahui rekap barangkali seperti itu ya. Untuk pelatihan-pelatihan yang di data Sena, harusnya mereka juga pegang seperti dari BKPSDM. Barangkali seperti itu. Mohon izin belum bisa menjawab secara jelas ya untuk hal itu. Mungkin bisa dari BKPSDM bisa berkoordinasi di internal dulu seperti itu ya Pak Joshua. Mungkin menyambung pertanyaan terkait indikator 20 terkait jumlah populasi. Populasi yang dimaksud ini berarti terkait populasi yang menggunakan layanan atau pengguna layanan ya, bukan populasi masyarakat di Pemkap atau Pemkotnya itu sendiri. Ya, oke. Sebenarnya sih tidak ada pengaturan jelas ya seperti apa populasinya, definisi dari populasinya. Kemudian kalau kita pakai best practices survei digital, yang namanya populasi itu adalah populasi atau jumlah total transaksi layanan yang biasanya terjadi di satu aplikasi di 1 tahun belakang. Nah, ini akan kita kembalikan ke masing-masing instansi. Misalkan memang targetnya adalah populasi masyarakat di kabupaten kota, ya berarti jumlah populasinya seperti itu. Kemudian, tapi kalau memang menggunakan target dari jumlah transaksi yang ada di aplikasi di tahun sebelumnya, itu juga bisa digunakan. Jadi ini bisa kami kembalikan ke masing-masing instansi seperti itu ya. Atau misalkan di RPJMD gitu ya menargetkan. Kayaknya nggak ada sih ya kalau RPJMD. Mungkin di Renja seperti itu. Mohon izin. Ada menargetkan, oh pengguna aplikasi A gitu ya, itu harus ada 10.000. Nah, maka 10.000 itu yang bisa digunakan bagi Bapak Ibu nanti untuk sebagai populasi ya. Jadi ini kami fleksibilitaskan, mohon izin Bapak Ibu, jadi bisa kembalikan ke masing-masing instansi seperti itu. Mungkin sudah cukup menjawab untuk Pak Yoko dari Kota Madiun. Izin Bapak Ibu untuk sesi diskusinya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah dicukupkan? Ya, pertanyaan dari Ibu Fenty terkait kertas kerja manajemen risiko. Untuk level 1, indikator 2 terkait manajemen layanan, apakah sudah ada kertas kerja manajemen risiko dan apakah boleh memakai yang ada di ISO sesuai framework ISO? Kira-kira seperti itu. Baik, oke. Jadi terkait dengan manajemen risiko dan manajemen lainnya, saat ini memang mau dilakukan perubahan secara menyeluruh. Artinya Bapak Ibu masih
diperbolehkan untuk menggunakan ISO ya sebagai data dukung baik manajemen risiko ataupun CRM, BCP yang memang ada ISO 22000 seriesnya seperti itu ya. Itu juga bisa digunakan. Nah, sembari menunggu nanti apa namanya penetapan pedoman yang lebih baru seperti itu ya. Karena nanti sejatinya 5 manajemen ini tidak formulir masing-masing tetapi saling terhubung seperti itu. Oke, untuk saat ini masih bisa ya Bu digunakan dari ISO-nya, masih bisa kami terima. Dan kemarin kami briefing asesornya juga untuk bisa menerima dari ISO. So, ISO/SNI. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Pak Joshua. Izin terkait tadi sudah disampaikan juga terkait bisa menambahkan data dukung saat proses evaluasi interview. Nah, setelah proses evaluasi interview, adakah kemungkinan bisa menambah data dukung yang lebih tinggi? Misalkan pada saat penilaian mandiri level 1, penilaian mandiri pengisian data dukungnya pada level 1. Lalu setelah interview kita ada penambahan data dukung untuk level 2. Pertanyaan dari Pak Aditya, Diskominfo Ponorogo. Baik, izin terkait penambahan data dukung ketika penilaian interview, kami masih bisa menerima dokumen data dukung baru ketika penilaian interview. Izin berarti untuk data dukungnya tidak dibatasi hanya memperbaiki pada level tersebut ya Pak, tapi bisa level yang lebih tingkat kematangan yang lebih tinggi. Baik, untuk saat ini sistem Mas ketika di penilaian interview, Bapak Ibu sekalian masih dapat menambahkan dokumen bukti dukung baru di tingkat kematangan di atasnya. Tetapi yang perlu dipastikan bahwasanya di tingkat kematangan sebelumnya harus tersetujui semuanya. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah, contohnya ketika Bapak Ibu sekalian menambahkan data dukung, katakanlah di level atau tingkat kematangan 5. Tetapi di tingkat kematangan 3, 2, atau 1 terdapat salah satu data dukung yang tertolak, maka otomatis seluruh dokumen di atas tingkat kematangan yang ada bukti dukungnya tertolak akan secara otomatis teranulir. Seperti itu. Baik, semoga cukup menjawab pertanyaannya dari Pak Aditya. Izin, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan? Maaf Mbak, mau tanya lagi yang terkait dengan pertanyaan Bu Anita tadi, apakah yang di Siena itu ya Oh, bilangnya, ya Bu Anita? izin mungkin ini ada pertanyaan terkait tampilan data yang digunakan untuk bukti dukung indikator SDM. Apakah data yang digunakan tampilannya seperti yang disematkan oleh Ibu Anita? Untuk tampilannya ada di kolom komentar. Izin dari Pak Joshua atau Pak Fuad. Oke, ini kalau dari yang kita dapatkan informasi dari BKN ya berbeda sih, mohon izin Bapak Ibu. Jadi dia ada spesifik tuh satu kolom ya, dia memberikan persentase apakah SN itu sudah digital secara optimal seperti itu. Jadi ada perbedaan nih. Mungkin ada satu gitu ya. Satu kolom ini kan terkait dengan umur gitu ya, tingkat pendidikan, jenis kelamin seperti itu ya, mohon izin Bapak Ibu dan jabatan ASN-nya. Nah, dia ada satu kolom lagi. Jadi terkait dengan persentase ASN dengan kompetensi digital optimal seperti itu.
Barangkali seperti itu, Bu Fenty, Bu Anita. Ya, terima kasih. Mas Yosua juga mau tanya sekalian, yang ISO itu kami mesti 27001. Apakah harus disesuaikan dengan ISO yang 2075 ya? Kalau risk IT itu ya. Oke, yang pasti sebenarnya izin Bu ISO-nya itu disesuaikan dengan tema manajemennya barangkali ya. Jadi kita tidak menutup spesifik ISO apa, misalkan manajemen tentang pengetahuan. Kita tidak tutup kalau memang ada ISO di luar dari 20.000, papan kita berapa ya? Lupa. Di luar itu tetapi terkait dengan manajemen pengetahuan itu bisa digunakan karena memang ada beberapa ISO yang serupa tetapi beda realm gitu ya. Itu bisa digunakan. Oh, baik, terima kasih. Ya, mungkin izin untuk pertanyaannya, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah dapat dicukupkan untuk sesi diskusinya? Izin Mbak mau bertanya. Oh iya, izin Ibu Devi, silakan. Tapi mohon untuk volumenya apakah bisa dapat dibesarkan kembali ya, karena suara yang terdengar kecil. Ya, bagaimana Mbak? Apakah sudah saya terdengar? Oh iya, bisa lebih jelas. Sudah terdengar lebih jelas, Bu. Eh, Seperti yang saya chat di kolom chat tadi itu, apabila ada indikator yang dia itu di level kurang ada 7 data dukung yang harus dipenuhi. Nah, tapi kita mengupload data dukungnya itu nggak urut gitu, tapi masih di level kurang. Misalkan eh, nomor 3, 5, 7 gitu, nggak urut dari nomor 1. Nah, itu apakah tetap dapat nomor atau harus berurutan gitu di level yang sama? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Devi terkait pengunggahan bukti dukung. Semisal masih dalam satu tingkat kematangan diperbolehkan untuk mengisi di mana saja asalkan masih di tingkat kematangan yang sama. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, selanjutnya mungkin ini terkait indikator 3 tadi. Mungkin apakah dari Pak Joshua atau Pak Fuad dapat dibagikan, difasilitasi terkait narahubung yang bisa dihubungi untuk bertanya dan berkoordinasi lagi terkait indikator 3. Baik, oke, izin nanti coba kami tanyakan dulu ke tim teknis dari Asdep Manajemen di kedeputian kami, TDP di Kemenpan ataupun di BKN-nya. Nanti ketika sudah dapat CP seperti itu untuk bisa ditanyakan informasinya dan klarifikasinya akan kami share juga di grup barangkali ya, mohon izin Bapak Ibu seperti itu. Mohon maaf nih saya belum bisa memberikan sekarang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Joshua atas tanggapannya. Izin Bapak Ibu, untuk sesi diskusinya mungkin bisa saya cukupkan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Tadi berjalan diskusi yang sangat aktif dari Bapak Ibu. Semoga memberikan pencerahan, pedoman untuk pelaksanaan unggah bukti dukung dalam aplikasi Eval SPBE. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan pelatihan penginputan data dukung evaluasi pemerintah digital ke dalam aplikasi Eval SPBE
www.go.id yang telah kita ikuti bersama. Semoga ilmu dan informasi yang diperoleh hari ini dapat segera diimplementasikan dalam proses penyusunan dan penginputan data dukung evaluasi pemerintah digital tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fuad yang telah membagikan panduan dan pedoman terkait pengisian teknis pada aplikasinya, lalu kepada Bapak Joshua yang telah menjelaskan secara substansial mengenai data dukung yang diperlukan untuk diupload pada aplikasi evalnya. Terus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Aptika yang telah membuka kegiatan hari ini, lalu kepada seluruh peserta dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang telah secara aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Dapat dibantu cakepnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kota Blitar, Cakep. singgah sebentar membeli ketan. Cakep. Mari kita wujudkan pemerintah digital yang semakin pintar dengan data yang lengkap dan implementasi yang berkelanjutan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya kegiatan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. pamit Terima Bapak kasih Ibu. Mbak Tina.